Oke guys, di video kali ini kita akan membahas Vicky Naki. Tapi sebelum itu, selamat datang di channel saya Juan Tutorial. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan tidak men-skip video ini. Dan saya harap kabar kalian semua baik di sana dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan mencari tahu apa sih alasan Vicky Naki tidak pergi ke Kazakhstan, tidak menepati janjinya. Kita cari tahu saja guys, yaitu di Instagram. Saya langsung melihat tadi guys, dan mengelola di media sosialnya, yaitu YouTube-nya guys. Dan saya mendapatkan alasannya ya guys. Dan bukan di YouTube tapi di Instagram guys. Kita buka langsung. Kita tonton ini guys. Saya akan perbesar. Masih jam 2. Oh iya jam 2, selamat siang. Nah ini dikirim oleh VickyNaki.tv ya guys. Waktunya Pak. Sama. Ya. Ini samping saya, samping kiri itu Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Halo Vicky, Mbak Tere. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman, Mas Vicky yang kami. Kita skip ya guys. Terima kasih sudah bersilaturahmi meskipun masih secara online karena ini masih pandemi. Ini rumah budaya kita di KBRI Nur Sultan. Rumah budaya itu adalah pusat untuk kegiatan-kegiatan budaya kita di sini. Mas Vicky ini adalah salah satu YouTuber Indonesia yang menginspirasi banyak kaum muda di Indonesia. Amin. Ya, karena kemampuannya untuk belajar bahasa ya, sekarang memiliki kemampuan bahasa, kalau tidak salah 7 ya Mas Vicky ya, atau lebih? Belum 7 Mbak, masih mau proses ke-5. Ya, dan masih ini tahap pembelajaran, benar. Dan itu belajar secara kebanyakan otodidak ya? Iya, otodidak. Sangat menginspirasi orang-orang, kaum muda juga di Indonesia. Dan Mas Vicky ini memiliki semangat untuk menjalin persahabatan lintas negara. Jadi kita lihat banyak sekali video-video Mas Vicky ini yang menjalin perkenalan, persahabatan dengan teman-teman di negara lain. Dan ini tentunya sangat sejalan ya Pak ya dengan misi diplomasi kita, karena memang di era digital ini kan diplomasi itu salah satunya Mas Vicky ini yang turut berkontribusi gitu dalam melakukan diplomasi di dalam tataran generasi muda, dan ini kita sangat mengapresiasi. Sekarang Mas Vicky ini kalau tidak salah memiliki follower di YouTube itu sudah subscriber ya 3,5 juta lebih ya. Benar Mbak. Iya. Jadi sini saya tidak akan skip karena kita akan mencari tahu alasan dari Vicky Naki. Mungkin akan ditanyakan ke BRI, apakah ditanyakan Mbak Ana apa alasan Vicky Naki, apakah mungkin Vicky Naki menanyakan ke KBRI bagaimana keadaan di Kazakhstan sekarang. Jadi saya tidak mau melewati hal tersebut. Jadi kita tidak akan skipnya. Lanjut. Itu juga terkenal tidak saja di Indonesia tapi di berbagai negara. Amin. Kita juga senang gitu bisa berjumpa dengan Mas Vicky karena mungkin Mas Vicky juga melihat media sosial kita juga itu banyak sekali yang menanyakan kapan Mas Vicky diundang, kapan Mas Vicky datang ke KBRI seperti itu. Dan mungkin seperti itu yang kita nantikan datang juga, yaitu kami tadi sudah berbincang-bincang. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini adalah Rahmat Pramono ya guys, Duta Besar KBRI Nur Sultan Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan. Upaya membangun atau menjembatani hubungan lebih dekat
antara Indonesia dan Kazakhstan dalam tataran people to people. Kalau KBRI mungkin dalam tataran yang pemerintahan, bisnis to bisnis, tapi tentu people to people pun juga memiliki peran yang besar. Dan sekarang ini seperti Mbak Nana sampaikan tadi, peran diplomasi itu bisa dilakukan oleh banyak pihak, apalagi dengan bantuan teknologi seperti YouTube ini. Kita tahu bahwasannya sebetulnya Kazakhstan di Indonesia belum terlalu banyak dikenal, dan Indonesia pun di Kazakhstan masih belum terlalu banyak dikenal. Karena itu dengan upaya people to people dan YouTube-nya Mas Vicky tadi itu sangat membantu kita untuk mendorong peningkatan hubungan itu. Terlihat sekali misalkan dalam tadi Mbak Nana bilang subscriber dari YouTube-nya KBRI pun meningkat pesat, gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua tentu saya juga ingin menegaskan lagi seperti yang disampaikan juga oleh Deddy Corbusier ya dalam wawancaranya dengan Mas Vicky, pesan-pesan positif itu bagus tuh Mas. Itu bagus. Anak muda memberikan pesan-pesan positif itu adalah sesuatu yang dewasa, sesuatu yang matang. Di tengah begitu banyaknya pesan-pesan atau image-image yang kurang bagus yang kadang-kadang terjadi di ranah YouTube itu, Mas Vicky juga pernah cerita juga waktu wawancara itu. Jadi tentu yang hal-hal yang seperti ini patut kita apresiasi. Dan tentu semua ujung-ujungnya ke depan kita harapkan bahwasannya hubungan antara Indonesia dan Kazakhstan ini akan semakin baik, semakin lebih dekat. Kita akan selalu mencoba membantu, memfasilitasi hubungan-hubungan lain seperti yang Mas Vicky lakukan ini. Di samping tentu yang kita juga lakukan dalam tataran kita ya, dalam tataran KBRI. Itu juga satu bagian yang istilahnya komplementer, saling mengisi satu sama lain untuk membangun jembatan kedekatan, persahabatan kedua negara ini. Karena memang hubungan kita sebenarnya secara politik itu bagus sekali antara Indonesia dan Kazakhstan. Kita banyak mengembirakan. Even di pandemi walaupun turun, tapi total sedikit, itu 2020 dibandingkan 2018 itu masih jauh lebih tinggi di 2020. Padahal 2020 kan kita mengalami pandemi ya. Jadi itu juga menunjukkan adanya ini. Dan ini terus kita dorong. Karena pesannya pemerintah, pesannya Presiden Indonesia dalam hubungan diplomatik kita akan mencoba mengedepankan isu-isu perdagangan, investasi, ekonomi, tapi juga tidak melupakan people to people connectivity seperti yang Mas Vicky lakukan ini. Jadi kita intinya seperti Mbak Nana sampaikan tadi, kita akan siap untuk mencoba membantu, akan terus mengembangkan hubungan ini termasuk yang dilakukan oleh Mas Vicky dan teman-teman di Jakarta. Mungkin dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan. Ya kalau misalnya Vicky juga mau tujuan Vicky awalnya buat YouTube itu ya karena ini loh pengen ngasih tahu gini loh ke kehidupan orang-orang di luar sana, mengasih tahu juga culture, inspirasi mereka secara tidak langsung untuk mempelajari bahasa-bahasa di luar sana, khusus salah satunya yang Kazakhstan dan Rusia dan lain-lain gitu Pak. Ya itu bagus. Mungkin Mas Vicky punya bakat dalam hal bahasa ya, yang kata orang disebut sebagai polyglot. Ya, tanpa harus belajar serius khusus gitu, tapi bisa cepat mengadaptasi bahasa-bahasa dan belajar bahasa-bahasa asing lain itu perlu dorong itu. Iya. Kalau Vicky mau nanya, mungkin banyak juga teman-teman dari Indonesia yang belum tahu. Kalau boleh tahu Bapak aslinya dari daerah mana di Indonesia? Oke, kalau saya pribadi dari Jawa Timur ya, dari dua orang tua saya, ibu bapak sudah almarhum itu kalau ibu saya dari kota yang namanya Bojonegoro, itu di perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi masuk ke Jawa Timurnya. Kalau ayah saya dari Madiun, di sebelah selatan, yang terkenal sekarang dengan pusatnya industri kereta api Indonesia PT Inka itu di sana. Saya kebetulan juga dulu kerja di kereta api itu. Berarti udah lama ya Pak ya, berarti nggak pulang ke Indonesia? Kalau sekarang ini ya terakhir saya ke Indonesia itu di 2020 di Januari. Itu ada pertemuan para duta besar Indonesia di luar negeri dikumpulkan di Jakarta, itu sebelum ini ya pandemi itu ya, sebelum adanya lockdown. Jadi masih sempat waktu itu
seluruh duta besar berkumpul di Jakarta mengadakan rapat dinas, pertemuan dengan presiden, dengan beberapa menteri, membahas hubungan luar negeri kita dengan negara-negara lain. Habis itu udah nggak bisa lagi sekarang. Berarti udah kurang lebih setahun Pak ya? Nah, seperti itu ya guys. Di sini saya belum menyimpulkan apa alasan Vicky Naki tidak ke Kazakhstan. Mungkin kita lihat dari komentar-komentar dari postingan ini guys. Mungkin kalau kalian ingin menonton secara lengkapnya, karena ini tidak lengkap, mungkin di sana ada alasan Vicky Naki tidak ke Kazakhstan ya guys. Nah, di lengkapnya ada di YouTube Vicky Naki sendiri, yaitu Vicky Naki. Ya, seperti namanya, Vicky Naki, seperti itu aja. Nah, kita lihat sini dari Gufron Pondra, alasannya karena duitnya untuk bayar kontrakan rumahnya dulu. Tidak masuk akal ya guys. Kita lihat. Nah, dari Elbitian Sanisah, waktu lagi panas sama Dayana, terus fansnya Dayana bilang karena Vicky. Nah, itu kita hanya mencari alasan ya guys, bukan mencari yang lain-lain. Kita cari, kita kelola alasan. Nah, ini mungkin ya guys dari NKRI _ harga _ mati 45. Kita tonton ya guys. Kita bacakan ya guys. Sudah nonton konten terbaru Vicky Naki NKBRI Kazaks belum? Nah, ini dia guys. Berarti dia sudah menonton fullnya guys. Itu tidak fullnya. Langsung kita baca. Kaum halu sudah seharusnya sangat malu karena menuduh bahkan membuli Vicky dengan kata tidak menepati janji. Ternyata dari konten ini terbukti Kazakhstan masih ditutup sampai bulan Mei, bahkan bisa lebih. Nah, karena itu ya guys, mungkin alasan Vicky Naki tidak ke Kazakhstan itu ya guys, dimana negara Kazakhstan masih ditutup atau lockdown ya guys. Vicky bukan tidak menepati janji, tapi belum menepati janji karena ada hal teknis. Sedangkan Dayana sudah terbukti tidak tepati janji dengan memblok IG Vicky. Tuduhan atau fitnah pada Vicky dari kaum halu ini yang sangat disayangkan. Sedangkan yang dibela mati-matian sudah terbukti tidak menepati janjinya. Yang dikatakan adalah janji yang kuat. Seharusnya dari penjelasan di konten ini para kaum halu meminta maaf kepada Vicky. Dan harus sadar dari kehaluan untuk membela orang yang telah jelas-jelas mengkhianati janjinya. Nah, jadi alasan Vicky Naki tidak ke Kazakhstan itu disampaikan oleh komentator ya guys. Mungkin dia udah menonton fullnya di YouTube Vicky Naki, yaitu dikatakan bahwa Kazakhstan masih lockdown sampai Mei. Ini Maret, Mei adalah bulan 4 ya guys. Mei bulan 4 dan mungkin lebih guys, mungkin sampai bulan 5, bulan 6 kita tidak tahu. Jadi itu alasannya guys, dimana Kazakhstan masih ditutup atau lockdown. Ya seperti Indonesia guys, tapi tidak terlalu lagi ya sekarang. Di kampung kami dulu lockdown, sekarang tidak lagi ya guys. Dulu masuk ke kampung harus disemprot lah, diapalah. Sekarang sudah dilonggarkan ya guys. Ya seperti itulah guys. Seperti biasa bila ada kata-kata saya salah, saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.